bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku penuhkan diri. Lagi katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku penuhkan diri. Sekali lagi katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku penuhkan imanku. Semuanya, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ini hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah hari yang terbaik. Karena apa? Karena apa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan ajaib. Tuhan. Karena Tuhan Yesus kita ajaib. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Woo! Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo semua beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus kau ajaib bagi kami. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Ayo semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Yesus ajaib. Amin Tuhan. Ajaib bagiku. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Boleh angkat tangannya, katakan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari bersama katakan, Yesus kita ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Boleh semua menari bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Yesus ajaib bagi kami. Ayo sekali lagi kita deklarasikan,
Yesus ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi angkat tangannya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Oh, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Ya Tuhan, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib yang berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya, puji Tuhan, Terima kasih haleluya. Tuhan. Kau ajaib. Benar Tuhan, kehidupan Ya. kami. Engkau Bapa yang baik, Amin. Bapa yang kekal, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Malam hari ini kami mau katakan, kami buka hati kami lebih lagi untuk diisi oleh Engkau Tuhan. Biarlah kasih Bapa itu memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pakau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat dari di tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Amin Tuhan. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami percaya Bapa yang
pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Mari dengan iman kau katakan pujian ini. Lewat lembah kami tak sendiri, kau temani aku. Kami percaya Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Engkau yang percaya, mari sama-sama katakan. Mengalir Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir kuasa. Kasih Bapa mengalir bagi setiap hati yang terbuka malam hari ini. Nyatakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, katakan mengalir bersama-Mu. Engkau yang percaya, Bapa hadir bagi engkau malam hari ini. Mari angkat tanganmu, dari hatimu engkau nyanyikan pujian ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalirlah engkau bagi setiap kami, Tuhan. Kekal mulia, kau kuasa. Dari tempat bahagia kami panggil Engkau, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini. Pulihkan setiap kami Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, mengalir kuasa. Mari panggil Dia Bapa, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati. Aku kan tenang
Sempurna kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih dari apa di dunia.
duga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari rasa. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Puji Tuhan, haleluya. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Pelayanan selanjutnya serahkan kepada Bapak Pendeta Riki. Haleluya, haleluya. Kau setia dalam hidup. Haleluya, Yesus. Kau setia, Malam ini kami mau dengar firman, membentuk kami menjadi anak-anak muda sesuai dengan desainnya Tuhan, amin, sesuai dengan rencana dan kehendak. amin. Kami mau bersekutu dengan firman Iya, di dalam pengurapan Roh Kudus, ya, di dalam nama Yesus. dalam Haleluya, nama Yesus. amin. Amin. Silakan duduk semua.
Silakan dikondisikan karena ini ada slide nanti di belakang. Jadi bisa dikondisikan. Di rundown memang saya diminta untuk bawa 2 materi karena waktu kita sudah mepet. Mungkin 1 saja. Dan itu pun kita akan hanya membahas khusus gambar diri. Yang merasa Tuhan itu baik dan kita kagum sama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang mau berterima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan, kita bertepuk tangan juga. Haleluya. Haleluya. Sekarang dengan jujur, siapa di antara kalian yang merasa kita juga bisa seperti teman-teman kita yang melayani? Coba angkat tangan. Yang merasa bahwa kita pun bisa seperti teman-teman tadi yang melayani di sini. Ayo, siapa yang merasa bisa? Ragu-ragu. Oke, kalau begitu siapa yang merasa enggak bisa? Jujur, loh, terus yang tidak angkat tangan ini ada di posisi mana? Belum jelas. Siapa di sini yang merasa bahwa untuk melayani seperti teman-teman yang lain, dia tidak layak? Coba angkat tangan. Tidak apa-apa. Kita di hadapan Tuhan, kita di hadirat Tuhan. Saya tidak layak untuk melayani seperti teman-teman yang lain. Malam hari ini ada satu kebenaran yang akan kita renungkan bersama tentang bagaimana kita menilai diri sendiri. Bagaimana kita menakar diri. Bagaimana kita menghitung atau memperhitungkan diri. Itu sangat menentukan. Yang kita kenal dengan gambar diri. Kita baca satu ayat. Coba temukan dalam Amsal 23 ayat 7 bagian A. Kita tidak akan baca keseluruhan ayat ini, tapi cukup di bagian A saja. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Amsal 23 maksud saya. Amsal 23 ayat 7 bagian A. Yang temukan katakan amin. Belum semua. Yang temukan katakan amin. Yang siap baca katakan amin. Baca bersama 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bagaimana engkau menilai dirimu, seperti itu engkau. Bagaimana engkau memandang dirimu, sudah begitu kau, kata firman Allah. Sebab itu hal pertama yang saya ingin bagikan kepada kita, iblis berusaha merusak gambar diri. Sebab itu ada banyak anak-anak muda yang merasa tidak layak melayani, tidak pantas untuk melayani. Dia bukan siapa-siapa untuk melayani. Lebih baik hanya jadi penonton. Lebih baik duduk manis dan tak perlu terlibat. Karena dia bukan siapa-siapa. Di satu sisi, sejak semula iblis sangat iri hati melihat manusia segambar dengan Allah. Sehingga iblis merusak gambar diri manusia lewat dosa dan tipu daya. Jadi iblis belokkan setiap pribadi yang istimewa,
yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dia belokkan dalam dua arah. Yang pertama, menjadi sombong. Dia merasa bahwa dia hebat. Dia merasa bahwa dia lebih dari orang lain. Dia merasa angkuh. Dia congkak, dan kita tahu Tuhan sangat membenci dan menantang orang congkak. Iblis buat seperti itu. Jadi dia memandang dirinya bahwa dia lebih hebat dari semuanya. Tapi di satu sisi, ada orang yang merasa dia bukan siapa-siapa. Dia orang bodoh. Dia dilahirkan sebagai orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ada satu contoh. Tadi ada gambar cermin. Ibarat kita bercermin, sebenarnya kita ganteng, kita itu cantik. Tetapi kelihatan di cermin kok sudah berbeda. Di cermin itu sudah tampak beda wajah kita, bentuk tubuh kita. Karena mungkin cerminnya pecah, maka pantulan dari cermin itu bukan kita. Bukan kita yang seharusnya yang nampak. Kita coba lihat salah satu contoh orang yang merasa diri dia orang tolol. Namanya Viktor Serebriakov. Viktor Serebriakov, bisa ada di internet, ada dia. Dia seorang pengarang yang sangat terkenal. Tahu enggak? Sejak dia masa kecil, masa remaja, guru selalu katakan begini, Viktor, kamu orang bodoh. Kamu itu orang tolol. Apatah lagi dia tidak bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Adakah nama Viktor di sini? Bukan Viktor itu. Dia Viktor yang hebat. Yang tepuk tangan buat Viktor. Tunggu dulu, dengar dulu Viktor ini, yang Serebriakov ini. Tunggu dulu. Guru-guru di sekolah katakan, kau orang bodoh, kau orang tolol. Kau tidak bisa menjadi orang yang punya masa depan yang baik. Maka karena dia merasa sebagai anak yang bodoh, remaja yang bodoh, maka dia bertindak pun seperti yang diberikan label oleh guru-gurunya. Dia bertindak bodoh. Dia pun tidak mau belajar. Dia pun tidak mau bergabung dengan orang-orang. Ketika ada orang yang buat kreativitas, dia pun bertindak seperti orang bodoh yang memang tidak mau berbuat apa-apa. Satu saat guru sarankan begini, nak, lebih baik kau berhenti sekolah. Dan benar, dia akhirnya berhenti sekolah dan kerja serabutan. Karena dia berpikir tidak mungkin dia dapat kerja yang mapan, karena sama sekali dia tidak punya skill, tidak punya wawasan yang baik. Selama 32 tahun, Viktor memandang dirinya orang bodoh. Ingat, selama 32 tahun, Viktor memandang dirinya orang bodoh. Satu ketika tanpa direncanakan, IQ-nya dites. Dites IQ-nya di sebuah kegiatan yang tidak direncanakan. Nah, ini anak bodoh, coba balik. Ini kan sebagai pembanding orang yang bodoh. Kemudian dites IQ-nya, tahu enggak hasilnya berapa? 161. IQ-nya 161. Dia pun kaget. Loh, IQ-ku begitu. Tahu enggak? Sejak saat itu, dia mulai berpikir dia orang pinter dan orang jenius. Ingat, sejak saat itu dia mulai berpikir, ternyata saya orang pinter, ternyata saya orang jenius. Dan apa yang berubah? Tindakannya berubah.
dia tidak melakukan kebodohan-kebodohan lagi. Dia mulai belajar, dia mulai menulis. Dan tahu enggak, coba baca di internet. Dia mulai berperilaku sebagai orang yang jenius. Hasilnya yaitu dia mulai menulis buku-buku yang hebat. Buku-buku yang sangat menguatkan orang lain, memberkati orang lain. Bahkan buku-buku itu banyak sekali mengubah orang lain, bahkan anak-anak muda. Bahkan ada dapat hak paten dari beberapa penemuan-penemuan dari Viktor Serebriakov. Bahkan dia menjadi pebisnis yang sukses. Sebab itu Viktor Serebriakov dijuluki begini. Mana tadi? Sang jenius yang pernah jadi orang tolol. Viktor Serebriakov, sang jenius yang pernah jadi orang tolol. Mengapa dia pada waktu itu sempat jadi orang tolol? Karena dia berpikir dia tolol. Kenapa ketika dia akhirnya menjadi orang jenius? Karena ternyata dia berpikir pun dia adalah orang yang jenius. Nah, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pertanyaannya begini. Seperti apa kira-kira kita memandang diri kita? Ternyata seperti itulah kita akan bersikap dan kita akan bertindak. Contohnya begini. Saat kita berpikir kita orang bodoh, maka kita akan berlaku seperti orang bodoh, melakukan kebodohan-kebodohan. Saat kita berpikir bahwa kita orang yang tidak punya potensi, tidak punya talenta, maka kita akan bermasa bodoh. Ketika ada Natal pemuda, kumpul semua anak-anak muda. Kamu Mi, saya kan tidak bisa apa-apa. Ayo semua terlibat, bisa lakukan ini, pelayanan ini. Tidak. Saya kan orang yang tidak punya potensi. Saya kan orang yang tidak punya talenta. Karena kita berpikir bahwa kita seperti itu. Padahal tidak pernah seorang pun dilahirkan di dunia ini tanpa talenta dari Tuhan. Hanya itu mesti digali. Dan kalaupun ada satu talenta, itu satu talenta bukan hal yang kecil. Ingat, satu talenta bukan hal yang kecil. Buka kamus Alkitab. Satu talenta itu dihargai sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar, dahulu satu hari kerja 1 dinar. Kalau 6.000 dinar berarti berapa hari kerja? 6.000 hari kerja. Berapa tahun itu? Itu jumlah yang tidak sedikit. Sekarang kalau dirupiahkan dalam kurs yang sekarang itu berapa M memang. Tetapi kenapa ada banyak anak muda yang tidak mau terlibat pelayanan? Merasa diri tidak punya talenta. Dan dia berdiam. Hanya itu saja. Mereka saja yang nampak di gereja untuk bekerja ini, mempersiapkan itu, dan yang lain hanya menonton dari luar karena merasa tidak punya potensi. Bahkan ketika kita memandang diri kita sebagai orang yang rendah, minder, maka kita tidak akan pernah maksimal. Jangan pernah bermimpi untuk sukses besar. Sukses akan semakin menjauh ketika kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Nah, inilah tipu daya iblis. Dia rusak gambar diri kita. Dia merusak gambar diri kita dengan apa? Belenggu masa lalu kita. Belenggu masa lalu. Satu ketika ada satu keluarga tinggal di kota, tapi mereka orang yang dari kampung. Mereka punya sebidang tanah di kampung, di pinggir kampung. Tapi lama tidak pulang.
Ternyata orang di kampung itu memperhatikan tanah itu kosong bertahun-tahun. Akhirnya mereka bangunkan sebuah pondok-pondok sederhana untuk menjual bakso. Maka jual bakso. 1 tahun, 2 tahun berjalan, tidak ada yang komplain. Tidak ada yang usir mereka dari lokasi itu. Sang tuan tanah tidak pernah pulang. Maka mulailah mereka dari pondok sederhana, mereka bangun pondasi. 1 tahun, 2 tahun, tak ditegur. Bangunlah tembok. 1 tahun, 2 tahun, tidak ada lagi yang tegur. Maka mereka mulai bikin rumah permanen. Beberapa saat lagi tidak ada yang menegur. Akhirnya mereka semakin besar, buat usaha besar, rumah tinggal, bikin sertifikat baru. Sertifikat palsu, tetapi sudah dianggap hak milik. Ketika tuan tanah datang, tuan tanah tak punya lagi kekuatan untuk mengusir. Apa maksud saya dengan ini? Begitu pula iblis mencuri hatimu, petak demi petak. Apa yang dia curi? Apa yang dia serobot kepada kita? Perhatikan. Ya, yang tadi sudah cocok. Iblis ingin melukai kita, bahkan sejak dari dalam kandungan. Masih dari dalam kandungan, kita berusaha dirusak oleh iblis. Ada berapa banyak anak yang terluka, anak-anak muda yang terluka karena memang pertama kelahirannya tidak direncanakan, kelahirannya ditolak. Orang tua tidak menghendaki kelahiran anak itu. Maaf, saya terbuka saja. Bahkan awal-awalnya berusaha digugurkan. Tapi kok akhirnya lahir juga. Bahkan ketika engkau lahir, dianggap engkau aib keluarga. Iblis sudah merenggut itu. Kau sebagai anak yang tertolak. Atau dengan kasus lain, orang tua menghendaki yang lahir ucok, yang nongol butet. Begitu pula sebaliknya. Yang diharapkan yang lahir tato. Yang lahir siapa? Ya, itu. Diharapkan anak laki-laki yang akan lahir, yang nongol perempuan. Ada penolakan orang tua. Sejak saat itu ditanamkan benih penolakan. Yang sebenarnya iblis sudah merenggut engkau. Belum lagi yang lain. Ada banyak kekecewaan. Beberapa kali kekecewaan. Teman kecewakan. Guru kecewakan. Bahkan di rumah pun mungkin ada kakak yang mengecewakan. Ada orang tua yang mengecewakan. Dan itu menjadi luka dalam diri kita. Apalagi ada amarah. Amarah yang terus menerus. Orang kalau marah terus menerus, besar biayanya. Apalagi kalau main banting-banting. Satu kali dia banting handphone, TV, wah. Budget ngarah, mahal. Ada juga ketakutan-ketakutan.
yang sama dengan trauma masa lalu yang mengintimidasi dan terus ada di hati, belum pernah dilepaskan. Ada kepahitan dari kecil. Kenal Hitler? Kenal? Sang pemimpin Nazi Jerman. Dia paling anti orang apa? Dia paling anti orang apa? Yahudi. Kenapa? Ada yang tahu sejarahnya? Bapak tirinya orang Yahudi dan sangat sentimen dengan dia. Gurunya di sekolah orang Yahudi. Sampai di dosennya pun ketika dia kuliah orang Yahudi. Dan semuanya seperti sentimen dengan dia. Muncul kepahitan yang amat sangat. Awas, satu saat kalau saya punya wewenang, punya kuasa, itu ada di hatinya. Dan dampaknya sangat mengerikan. Karena sebenarnya Hitler orang yang terluka, yang memandang dirinya sebagai orang yang perlu balas dendam karena terlalu banyak disakiti. Tertolak. Ada berapa kali engkau tertolak? Ketika waktu anak-anak mau gabung dengan teman-teman, seperti mereka tidak menghendaki kau gabung dengan mereka. Mau sama-sama bermain bersama waktu kecil, kok sepertinya teman-teman tidak suka. Karena mungkin kita punya kekurangan, latar belakang yang tidak sama seperti mereka. Tertolak. Apalagi di rumah kita merasa tertolak. Rasa bersalah. Apapun itu, kita pernah berbuat kesalahan yang kita sendiri tidak bisa mengampuni diri sendiri. Terus menghantui bahwa saya memang orang yang bersalah besar, saya layak mati, saya layak tidak berhasil, saya memang pantas tidak bisa sukses. Marah, dendam, kegagalan, penolakan. Dan dia mengakhiri dengan bunuh diri. Jangan coba-coba bunuh diri. Itu bukan masuk surga yang begitu. Apalagi minum baygon. Pas dikubur dalam ibadah pemakaman, datang juga dari perusahaan baygon, bawa karangan bunga dengan tulisan besar di situ, selamat jalan, baygon memang ampuh. Tidak seperti itu. Tapi yang saya ingin bilang, ini ibarat bidang tanah yang ada di hati kita, yang diserobot oleh iblis dengan berbagai macam penyerobotan, dan bahkan dia seperti bangun istana di dalam hati kita. Sulit untuk dikeluarkan, sulit untuk dilepaskan, sulit untuk dibebaskan. Kita begitu sulit untuk move on dengan semuanya, sulit untuk maju, sulit supaya potensimu
tidak dikembangkan. Supaya nilai-nilai besar dan istimewa dalam dirimu itu ditimbun, dikubur dalam-dalam, dan engkau tidak berdampak bagi orang lain. Iblis tidak suka kita berhasil. Ingat, engkau anak muda, kau punya kekuatan besar. Yang setuju katakan amin. Presiden Soekarno sendiri pernah ngomong begini, berikan aku 10 pemuda dan aku akan tunggang balikan dunia. Ya, Soekarno saja pernah ngomong begitu. Karena anak-anak muda ini sebagai tulang punggung gereja. Kalian itu adalah masa depan gereja. Ada seorang hamba Tuhan katakan begini, gereja yang tidak punya anak muda adalah gereja yang tidak punya masa depan. Saya setuju. Artinya juga bahwa gereja yang anak mudanya lemah, gereja nanti menjadi lemah. Gereja yang anak mudanya kuat, berkarya, kreatif, masa depan gereja itu luar biasa. Kalian itu, iblis tahu bahwa ada sesuatu yang luar. Bagaimana? Saya WL tadi. Bagaimana saya singers tadi? Kau itu sedang kau bernafas saja fals. Kalau mungkin dibilang, wih, kayak artis. Kau punya suara, enak sekali didengar, maka dia bangga. Oh, ada lagi yang bilang begini, bagus kau nyanyi. Tapi masih lebih bagus kalau kau diam. Aduh. Karena berdasarkan prestasi dan bahkan berdasarkan apa kata orang. Ini dia. Ini rasa berharga yang palsu, yaitu harga diri saya sama dengan perbuatan saya yang saya katakan tadi berdasarkan prestasi-prestasi, berdasarkan perform kita. Tapi itu labil, relatif. Kapan perbuatan prestasi kita naik, kita takar harga diri atau gambar diri kita naik. Tapi kapan prestasi tidak ada, kita menganggap gambar diri kita pun hancur. Tapi bukan begitu yang Tuhan mau. Apalagi berdasarkan kata orang. Satu ketika, amin.
Tuhan bisa ubah sebesar apapun latar belakangmu. Oh Pak Pendeta, saya dulu adalah orang yang berbuat dosa dan terlalu banyak dosa saya lakukan. Bukan masalah masa lalumu, tapi siapa engkau sekarang ketika engkau mau ikut youth camp untuk diubahkan Tuhan. Ketika engkau ada di sini rindu lawatan Tuhan, disinilah Tuhan melihatmu. Tuhan tidak terpengaruh dengan siapa engkau, dengan masa lalu. Dosamu yang besar sekalipun ada pengampunan. Bahkan berikut, penyakit sekalipun ada kesembuhan. Apalagi neraka, Tuhan ganti dengan hidup yang kekal. Kepahitan, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Kepahitan apapun, kepada siapapun. Ada seorang pendeta, saya dengar kesaksian ini di acara Solusi tengah malam. Seorang pendeta, jemaatnya majelis, tetapi kebetulan orang tuanya tidak sama-sama dengan mereka di gereja itu, tapi lagi sakit kanker di sebuah rumah sakit. Maka anaknya telepon Pak Gembala, tolong jadi yang benar, harga dia gambar diri yang benar, yaitu tentang pribadi dalam Kristus. Sekali lagi, pribadi di dalam Kristus. Karena ketika kita punya pribadi dalam Kristus, maka justru kita akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Di dalam Kristus akan ada banyak promosi, akan ada banyak prestasi, akan ada banyak hal-hal luar biasa yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, karena ada banyak janji Tuhan yang Tuhan nyatakan. Kita sedikit lagi, kita memang sedikit ada molor banyak dengan ini, tetapi jadi kebenaran Allah yang sebenarnya begini.
harga diri saya sama dengan pribadi saya, pribadi dalam Tuhan, dengan apa kata Tuhan. Tuhan bilang ini kita siapa? Mulia. Kita ini berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Siapapun engkau, Tuhan bilang engkau berharga di mataku. Bangunlah gambar diri kita dengan hal ini. Harga diri saya, kita baca bersama-sama. Yang huruf besar di bagian bawah, harga diri saya dan seterusnya. Sama dengan 2, 3. Kalau kita merasa bahwa kita ini orang yang diberkati Tuhan, penuh dengan hikmat dari Tuhan, kenapa kita melibatkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang bodoh? Berikut, jika kita tahu bahwa Tuhan titipkan potensi dan talenta, mengapa kita harus berdiam diri dan tak terlibat dalam pelayanan? Gabung dengan teman-teman pemuda yang lain. Kalau perlu enggak apa-apa, tawarkan diri. Pak Gembala atau ketua pemuda, Kak, bisa enggak saya terlibat pelayanan sekecil apapun itu. Karena berangkat dari situlah kemudian kita bisa dipercaya kepada sesuatu yang lebih besar. Jangan justru dituju, Win, tidak bisa Kak saya. Win, enggak mau Kak. Padahal ingat, semua yang ada padamu itu satu saat akan dituntut oleh Tuhan. Jadi kalau kita tahu kita punya potensi, punya talenta satu sekalipun,
Tuhan minta kita lipat gandakan itu, lipat gandakan. Karena dalam perumpamaan talenta, yang 1 talenta itu dihukum Tuhan karena tidak dilipat gandakan. Libatkan diri dalam pelayanan. Berikut, jika kita berpikir sebagai pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, maka berlakulah seperti anak. Engkau
Penjunan hutan liat, kiara lama takkan kiara lama. Oh bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. Beberapa saat kita menyembah, berhubungan dengan Tuhan, berkata-katalah kepada Tuhan, Iya, mengubah gambar dirimu, ubah hati, memulihkan engkau ubah. yang terikat dengan berbagai macam hal yang membuat engkau salah menilai dirimu. Malam hari ini Tuhan